Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Iya. Apa keterangannya? Iya, Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Senang sekali dapat bertemu lagi di pertemuan ke-12 dengan materi tentang zuhud dan tawakal. Tolong Anas, fokus papan tulis. Baiklah. Tidak oleh urus sekretaris kelas. Jadi materi kita pada hari ini tentang zuhud dan tawakal. Menariknya nanti Bapak akan menggunakan metode snowball theory. Insya Allah wakal ini akan menjadi seru. Ya. Baiklah, Bapak jelaskan sedikit. Zuhud itu adalah melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Dalam arti lain, zuhud adalah melepaskan diri dari diperbudak oleh dunia. Namun yang perlu diketahui adalah dan dipahami, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia lalu fokus pada akhirat, bukan. Zuhud di sini adalah tidak membuat diri diperbudak oleh dunia. Banyak orang yang beranggapan salah bahwasanya mengartikan pengertian zuhud dengan meninggalkan dunia kemudian fokus pada akhirat. Sejatinya bukan itu. Kalian sebagai calon guru harus mengerti apa itu zuhud agar nanti bisa menerapkan dalam proses belajar. Kemudian tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan sebuah usaha. Nah, Bapak tidak akan memperbanyak artinya penjelasan karena kalian sudah kelas 8, Bapak yakin sudah memiliki kemampuan dalam menalar sesuatu. Di sini ada yang bisa memberikan contoh zuhud setelah apa yang Bapak jelaskan tadi? Ada? Zuhud itu adalah melepaskan diri dari diperbudak oleh dunia. Ya, Anak silakan. Oke Pak, jadi contoh zuhud ini tadi adalah tidak terpaku kepada kegiatan-kegiatan dunia, tetapi lebih mementingkan kepada yang namanya ibadah untuk akhirat. Jadi dunia itu tidak menjadi titik fokus, tapi dengan catatan tidak meninggalkan dunia itu sepenuhnya. Ya, itu jangan untuk bertanya Anas. Yang benar sekali ya. Zuhud adalah menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sama-sama kita ketahui banyak di zaman saat ini banyak orang yang mengejar dunia sehingga melalaikan sholat, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu bukan zuhud namanya. Nah, kemudian orang yang zuhud ini disebut dengan zahid. Sekarang Bapak kursinya didinginkan, kursinya. Bapak minta satu kelompok untuk kelompok. Kelompok satu silakan maju. Saya. Iya. Kedua maju. Silakan dibulatkan seperti bola. Ya, semuanya minta. Minta ya. Ya, yang dalam minta. Nah, yang kalian berdua boleh di dalamnya. Dari dalam, silakan. Ayo. Terserah kalian mau melempar ke siapa. Bisa main itu. Siap-siap ya. Ya, silakan. Ayo. Next. Ya, siapa dapat bola silakan. Arju dan Agnes. Tawakal. Iya. Pengertian tawakal dan contohnya. Silakan maju ke depan Arju biar dengar. Agnes, yang lainnya silakan. Tidak diperbudak oleh dunia, tapi dalam artian tidak meninggalkan dunia juga. Ya. Menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, kalau untuk contohnya tadi yang jelaskan tadi ya. Oh, contohnya tadi misal ketika lagi main bola, terus ketika salah azan, maka sholat
dulu baru berarti. Ya, boleh tepuk tangan untuk selanjutnya dari kelompok 2. Pengertian tawakal dan contohnya. Jadi tawakal yaitu berserah diri kepada Allah. Di sini contohnya harus bersabar ketika mendapatkan sebuah musibah. Baik, tepuk tangan untuk rekan lagi. Boleh duduk. Ya, dengan adanya pembelajaran ini, Bapak harap anak-anak sekalian dapat memahami apa itu zuhud dan tawakal serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi anak-anak sekalian sebagai santri di MTS ini, maka harus artinya memiliki sikap yang zuhud, kemudian tawakal. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak mendukung gitu begini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang absen? Syahrir, Andela, Izin Bu. Izin. Izin dan Hakim. Ya, kita doakan kepada teman-teman kita yang semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Amin ya Allah. Selanjutnya, tadi sudah belajar materi apa dengan Ibu Ade? Sajadah, Bu. Sajadah. Baik, kita belajar dengan Ibu yaitu materi tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Sebelumnya Ibu mau bertanya apa itu pengertian dari khutbah? Ada yang tahu? Iya, silakan. Khutbah yang berarti ceramah atau pidato. Khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian, nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunahnya ibadah. Baik, terima kasih Adik. Khutbah yaitu berasal dari kata tataba yang disebut khutbatan yang berarti. Ada yang tahu pengertian dari tabligh itu apa? Faisal, Bu. Ya, silakan Faisal. Menyampaikan. Ya. Jadi tabligh itu berasal dari kata balagha yubalighu tablighan yang artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian tabligh itu ada ketentuannya. Yang pertama itu menggunakan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan diskusi. Kemudian yang terakhir yaitu tidak menghasut untuk bermusuhan, berselisih ataupun mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian dakwah. Mungkin tolong Andika, Bu. iya silakan. Apa, Bu? Pengertian dari dakwah. Nah, di sini untuk dakwah berasal dari kata dakwah merupakan masdar dari kata dasar dari kata kerja. Da'a yad'u yang berarti seruan atau panggilan atau ajakan. Di sini menurut istilah juga dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak atau memanggil orang. Pengertian dakwah. Jadi dakwah itu adalah merupakan masdar atau kata dasar dari kata kerja da'a yad'u yang berarti seruan, panggilan ataupun mengajak. Sedangkan menurut istilah dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah atau keyakinan, kemudian syariah atau
sama ya terima. Silakan. Yaitu memiliki syarat dan rukun, sedangkan kalau dari tablik dan dakwah, tablik dan dakwah tidak di Indonesia. Mungkin itu. Bisa saya katakan. Terima kasih. Untuk kelompok dua. Baiklah, perbedaan ketiganya yaitu khutbah, dakwah, dan tablik. Dakwah adalah usaha mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sedangkan khutbah adalah